Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alvita Afnasafia, NIM 200205251, kelas 20A3 D3 RMIK Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem urinaria. Apa sih sistem urinaria itu? Sistem urinaria adalah sistem organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang zat limbah dengan cara menghasilkan urin. Jika fungsi sistem ini terganggu, limbah dan racun bisa menumpuk di dalam tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan kesehatan. Setiap bagian dalam sistem urinaria memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Melalui saluran kemih, urin yang membawa limbah dan racun akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Bagian dari sistem urinaria dan fungsinya. Urin adalah limbah cair yang terdiri dari air, garam, dan zat sisa metabolisme tubuh seperti urea dan asam urat. Agar proses berkemih atau buang air kecil berlangsung normal, semua bagian dalam sistem urinaria perlu bekerja dengan baik. Sistem urinaria atau saluran kemih terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang pertama, ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di area punggung kiri dan kanan, tepat di bawah tulang rusuk bagian belakang. Masing-masing ginjal memiliki ukuran sebesar kepalan tangan orang dewasa dan berbentuk menyerupai kacang. Fungsi utama ginjal adalah mengatur jumlah air dalam darah, menyaring zat limbah atau sisa metabolisme tubuh, menghasilkan hormon yang berfungsi untuk mengendalikan tekanan darah dan produksi sel darah merah, mengatur pH atau tingkat keasaman darah. Bagian-bagian ginjal terdiri dari 1. Korteks, bagian luar ginjal. 2. Medula, bagian dalam ginjal. 3. Piramid, medula yang berbentuk kerucut. 4. Kolumna bertini, bagian korteks yang mengelilingi piramid. 5. Papilaris Berlini, papila dari tiap piramid. 6. Pelvis, reservoir utama sistem pengumpulan ginjal. 7. Calyx minor, bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan. Yang terakhir, calyx major, kumpulan dari beberapa calyx minor. Selanjutnya, ureter. Ureter adalah bagian dari sistem urinaria yang berbentuk menyerupai saluran pipa atau tabung. Ureter berfungsi untuk mengalirkan urin dari masing-masing ginjal untuk ditampung di kandung kemih. Ureter juga memiliki fungsi yang penting, yaitu menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polisirkuler dan longitudinal menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik atau berkontraksi setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih kemudian disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum ureteralis masuk ke dalam kandung kemih. Sewaktu masuk kandung kemih, dinding atas dan dinding bawah ureter akan tertutup dan pada saat kandung kemih penuh akan terbentuk katup atau valvula yang mencegah kembalinya urin dari dalam kandung kemih. Selanjutnya, kandung kemih atau bladder. Organ yang berada di dalam parut bagian bawah ini bertugas menyimpan urin. Jika kandung kemih sudah terisi penuh oleh urin, akan timbul dorongan untuk buang air kecil. Kandung kemih orang dewasa mampu menampung urin hingga 300-500 ml.
Fungsi kandung kemih adalah untuk menyimpan urin sebagai hasil penyaringan ginjal. Kandung kemih akan menyimpan air seni hingga waktu yang harus dikeluarkan. Dengan fungsi kandung kemih ini, buang air kecil menjadi lebih terkontrol dan tidak dilakukan setiap saat. Kandung kemih terletak pada panggul di belakang atas tulang pubis. Kapasitas kandung kemih yang normal untuk menyimpan urin yakni 400-600 ml. Pada saat kosong, kandung kemih memiliki ukuran dan bentuk seperti buah pir. Yang terakhir ada uretra. Uretra atau saluran kencing adalah saluran yang menghubungkan antara kandung kemih ke lubang saluran kemih pada ujung penis atau vagina. Uretra pada pria memiliki panjang sekitar 20 cm, sedangkan uretra pada wanita hanya sekitar 4 cm saja. Pada bagian antara kandung kemih dan uretra terdapat cincin otot atau sphincter yang bertugas menjaga urin agar tidak bocor. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Bagaimana sih pembentukan urin itu? Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin di ginjal terdiri dari 3 tahap, yakni filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, sekresi atau augmentasi atau pengeluaran. Yang pertama ada filtrasi. Proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh terjadi di dalam glomerulus. Molekul besar seperti protein dan sel darah tertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus atau arterial efferent. Hasil filtrat glomerulus atau urin primer. 2. Reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam-garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus proximal dan kemudian hasilnya filtrat tubulus atau urin sekunder. Yang terakhir ada sekresi atau augmentasi. Proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat-zat yang tidak berguna, ion H, K, dan NH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, kemudian dilarikan ke tubulus contortus collectivus dan kemudian ke saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, kemudian ke rongga ginjal, kemudian ke ureter, dan kemudian ke kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Berbagai penyakit pada sistem urinaria. Gangguan pada sistem urinaria dapat terdeteksi dari perubahan warna urin. Urin yang sehat dan normal umumnya berwarna jernih, kekuningan hingga kuning keemasan. Warna urin tersebut berasal dari zat yang disebut urokrom. Namun, konsumsi makanan dan obat tertentu terkadang juga dapat mengubah warna urin. Adanya masalah pada sistem urinaria atau saluran kemih tidak hanya ditandai dengan perubahan warna urin. Apa saja sih penyakit yang dapat terjadi pada sistem urinaria? Berikut ini adalah beberapa masalah atau penyakit yang dapat terjadi pada sistem urinaria. 1. Infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih atau ISK adalah infeksi yang terjadi di bagian manapun dari sistem urinaria, melalui dari ginjal hingga saluran kemih. Wanita berisiko lebih besar terkena ISK dibandingkan pria. Hal ini dikarenakan jarak antara lubang saluran kemih dan anus pada wanita lebih dekat. Yang kedua ada batu saluran kemih. Batu saluran kemih atau urothiasis adalah kondisi ketika terbentuk batu di sistem urinaria, seperti batu ginjal, batu ureter, atau batu kandung kemih. Ukuran batu umumnya bervariasi. Semakin besar ukuran batu yang terbentuk, semakin besar pula resiko batu tersebut menyumbat aliran urin dan menimbulkan penyakit. 3.
Inkontinensia urin. Inkontinensia urin adalah kondisi ketika fungsi otot atau syaraf pada kandung dan saluran kemih mengalami gangguan, sehingga tidak dapat mengendalikan proses buang air kecil. Penyakit ini bisa membuat seseorang yang mengalaminya tiba-tiba mengompol, terlebih saat batuk atau bersin. Inkontinensia urin sering terjadi pada lansia, namun tidak menutup kemungkinan orang yang lebih muda juga mengalaminya. Selanjutnya, nomor 4, ureteritis. Ureteritis adalah peradangan atau pembengkakan yang terjadi pada uretra, yaitu saluran yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kondisi ini menyebabkan dorongan untuk buang air kecil semakin meningkat dan penderita akan merasakan nyeri ketika buang air kecil. Ureteritis merupakan salah satu jenis infeksi menular seksual. Penyebab utama ureteritis atau infeksi uretra adalah bakteri yang masuk ke dalam saluran kemih dari kulit di sekitar lubang uretra atau lubang kencing. Selain itu, bakteri yang menyebabkan infeksi pada ginjal dan kandung kemih juga dapat menginfeksi uretra. Berdasarkan penyebab peradangan, ureteritis terbagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Ureteritis gonore, yaitu jenis ureteritis yang disebabkan oleh bakteri penyebab gonore. Yang kedua, ureteritis non-gonore, yaitu jenis ureteritis yang disebabkan oleh faktor atau bakteri lain. Sebagian besar ureteritis non-gonore disebabkan oleh bakteri Chlamydia. Yang kelima, sindrom nefrotik. Sindrom nefrotik adalah kelainan ginjal yang menyebabkan kadar protein di dalam urin meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kerusakan pada pembuluh darah kecil di ginjal yang berfungsi untuk menyaring limbah dan kelebihan air dari darah. Sindrom nefrotik dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya riwayat infeksi dan peradangan. Sindrom nefrotik dapat menyebabkan gejala seperti urin berbusa, kelelahan, tidak nafsu makan, serta pembengkakan di kaki, wajah, dan berbagai bagian tubuh seperti wajah dan sekitar mata. 6. Sindrom nefritik. Sindrom nefritik adalah pembengkakan atau peradangan pada ginjal. Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri panggul, buang air kecil lebih sering dan terasa nyeri, urin tampak keruh atau kemerahan, sakit pinggang atau perut, serta pembengkakan di wajah dan kaki. Yang terakhir ada gagal ginjal. Gagal ginjal terjadi ketika ginjal tidak mampu menyaring darah dan membuang cairan serta zat limbah tubuh. Kerusakan ginjal yang menyebabkan gagal ginjal dapat disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari efek samping obat-obatan, cedera berat pada ginjal, dehidrasi, hingga penyakit tertentu, seperti hipertensi dan diabetes menahun yang tidak ditangani dengan baik. Ketika mengalami gagal ginjal, seseorang akan mengalami beberapa gejala seperti berkurangnya jumlah urin, tidak buang air kecil sama sekali selama berhari-hari, membengkakan di kaki, sesak napas, lemas, hingga pucat. Dan masih banyak lagi penyakit lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.